Jadi kesempatan kali ini kita akan sharing tentang Sophos SD-WAN Appliance. Jadi kita juga punya unique point di Sophos bagaimana kita bisa melakukan pendekatan SD-WAN dengan dua cara, yaitu dengan Sophos XG Firewall dan SD-RAN. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa di chat, nanti setelah presentasi ini kita bisa discuss atau sharing bersama-sama. Oke, jadi saya mulai aja. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya mulai dulu. Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu, saya rasa mungkin ada beberapa yang familiar dengan Sophos XG Firewall, atau mungkin saya rasa Bapak Ibu juga menggunakan firewall atau next gen firewall di tempat Bapak Ibu. Tapi ini lebih ke arah mungkin apa ya, esensial presentasi yang common digunakan atau dilakukan di level firewall. Tentunya yang pertama adalah bagaimana kita berharap bahwa kita mampu melakukan visibility dan control. Jadi Bapak Ibu tahu berapa banyak user yang connect, kemudian berapa banyak aplikasi yang digunakan, data yang keluar masuk, dan seterusnya. Tentunya firewall juga bisa berfungsi bagaimana kita melakukan block attacks. Jadi kalau ada attacks yang ada yang berusaha masuk ke environment kita, baik berupa malware, ransomware, unknown threat, attack, hacking, dan lain-lainnya, tentunya kita berharap di sisi firewall mampu untuk memblok attack tersebut. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meng-contain threats. Jadi kita tahu bahwa tidak selalu attack datangnya dari internet, tapi bisa juga dari internal kita, bisa dari USB flash drive, file sharing, dan tentunya. Dan kalau kita ada komputer kita yang terinfeksi, tentunya kita ingin konten tersebut jangan sampai dia bisa connect ke internet. Jadi bisa dia resikonya adalah dia bisa mengirimkan confidential data keluar, kemudian dia bisa juga misalnya connect ke CNC misalnya. Jadi ini biasanya essential task yang bisa dilakukan di firewall. Tapi saat ini firewall tidak hanya digunakan untuk hal tadi. Banyak saya rasa Bapak Ibu saat ini yang sudah mungkin menggunakan next gen firewall untuk VPN. Jadi yang paling basic mungkin kita melakukan IPsec VPN atau SSL VPN sebagai contoh. WAN atau SD-WAN. Itu juga yang cukup common digunakan saat ini, dan tentunya untuk VPN. Jadi untuk mobile devices, endpoint yang perlu connect resources ke internal, resources server yang ada di kantor atau di office tentunya bisa kita connect dengan VPN. Jadi ini evolving lah dari firewall, di mana tidak hanya difungsikan untuk security, tapi juga mampu difungsikan untuk melakukan tadi VPN, dan juga mungkin kita dengar 2-3 tahun terakhir ini adalah tentang SD-WAN. Jadi ini juga yang kita lakukan di Sophos XG Firewall. Jadi beberapa organisasi saya rasa Bapak Ibu juga bagian dari organisasi ini adalah biasanya yang perlu menggunakan VPN atau mungkin MPLS, mungkin yang Bapak Ibu gunakan saat ini adalah biasanya distributed organization. Jadi Bapak Ibu punya satu kantor pusat, kemudian punya banyak cabang yang tersebar mungkin di Jawa atau bahkan di seluruh Indonesia. Nah, ini biasanya tipikal customer yang membutuhkan pendekatan tadi SD-WAN atau mungkin MPLS. Nah, kita tahu bahwa banyak organisasi saat ini yang menggunakan apa yang disebut sebagai MPLS. Jadi MPLS tidak jelek, bagus, ada SLA dan lain-lainnya, tapi punya downside yaitu biasanya dari sisi pricing, di mana cost-nya yang sangat besar bagaimana kalau kita mau melakukan koneksi MPLS. Dengan jumlah bandwidth yang terbatas, akan sangat mahal atau sangat costly sekali kalau kita bandingkan dengan internet connection. Jadi banyak saya rasa customer yang pindah dari pendekatan MPLS ke SD-WAN. Karena kita bisa hanya menggunakan internet untuk melakukan konektivitas. Jadi ini yang saya rasa paling banyak yang kita lihat bahwa beberapa perusahaan atau beberapa customer mencari solusi yang lebih cost efektif dan efisien daripada MPLS yang mereka gunakan saat ini. Jadi tentunya beberapa benefit kalau kita transitioning ke SD-WAN adalah tentu yang pertama adalah reduce connectivity cost. Ini saya rasa alasan yang paling utama dari semua customer bagaimana menurunkan cost dari connectivity. Tentunya yang kedua adalah improve business continuity. Dulunya mungkin bandwidth-nya cuma 1 mega atau 2 mega dan cost-nya mahal. Sekarang mungkin kita dapat internet yang jauh lebih cepat, misalnya 10 mega, 20 mega dengan cost yang jauh lebih rendah. Jadi tentunya kecepatan continuity bisnis akan jauh lebih efektif. Kemudian simpler branch office consolidation. Jadi bagaimana kita membuat konektivitas antara satu branch office dan pusat itu akan jauh lebih sederhana. Dan tentunya adalah quality of critical application. Bagaimana nanti kita bisa melakukan routing terhadap critical application untuk lewat
gateway atau WAN yang kita bisa tentukan. Jadi kalau kita berbicara mengenai SD-WAN, ada beberapa arsitektur yang common digunakan oleh beberapa yang ditawarkan oleh beberapa vendor. Yang pertama adalah firewall with integrated SD-WAN. Jadi ini yang Sophos lakukan adalah kita punya platform XG Firewall, ada next gen firewall, kita masukkan feature SD-WAN terintegrated di firewall. Kemudian kita juga lihat ada SD-WAN with integrated firewall. Jadi adalah biasanya pemain pure SD-WAN, kemudian menambahkan feature firewall di SD-WAN produk mereka. Kemudian kita juga lihat ada SD-WAN and third party firewall. Jadi ada customer yang memisahkan SD-WAN-nya appliance sendiri, firewall-nya sendiri. Kemudian ada yang cloud-based SD-WAN. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan public cloud, mungkin kita bisa juga pakai yang SD-WAN untuk yang di cloud-based. Tapi di Sophos, kita pakai pendekatan yang pertama adalah firewall with integrated SD-WAN. Jadi di mana Sophos punya feature XG firewall, Sophos punya feature SD-WAN yang kita taruh di XG firewall kita. Jadi SD-WAN di Sophos selain melakukan connectivity juga mampu melakukan security karena basicnya adalah firewall. Jadi sekali lagi di Sophos kita pendekatannya adalah XG firewall with SD-WAN features. Nah, yang unik di Sophos adalah kita punya beberapa pendekatan. Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu juga familiar ada beberapa banyak kompetitor yang punya konsep serupa. Jadi pendekatan yang serupa yaitu adalah firewall dan SD-WAN. Tapi di Sophos kita cukup berbeda atau cukup unik dibandingkan dengan beberapa kompetitor, di mana kita punya yang disebut sebagai synchronous SD-WAN. Jadi kita juga bisa leverage synchronous security. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum pernah dengar synchronous security, jadi synchronous security ini adalah suatu pendekatan di Sophos bagaimana kita membuat satu produk Sophos yang firewall dan endpoint bisa saling komunikasi satu sama lain. Jadi ini yang kita sebut sebagai synchronous security. Nah, untuk pendekatan SD-WAN, kita punya dua approach. Jadi yang pertama adalah kita bisa menggunakan XG firewall to XG firewall. Jadi kita bisa taruh XG firewall yang cukup besar mungkin di head office sesuai kebutuhan, dan XG firewall yang kecil di cabang-cabang. Tentunya sesuai dengan kebutuhan di cabang-cabang tersebut. Nah, tapi Sophos punya satu lagi pendekatan yang kita sebut sebagai SD-RAN. Nah, ini salah satu unique key point yang ada di Sophos yang tidak ada di komputer lain, di mana kita mampu untuk melakukan apa yang disebut sebagai SD-RAN. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum pernah dengar SD-RAN, SD-RAN ini adalah software defined RAN. Jadi RAN ini adalah remote Ethernet devices. Jadi dia adalah edge devices yang berfungsi untuk meng-create VPN tunnel dari cabang ke pusat. Jadi appliance ini bukan firewall, jadi ini adalah kayak VPN box aja. Jadi bagaimana kita mengkonekkan dari cabang ke pusat menggunakan box ini. Jadi kita punya XG firewall di pusat, tadi kalau saya balik ke sini, kita punya XG firewall di head office, kita tinggal deploy RAN ini di cabang-cabang. Jadi ini sangat cocok kalau misalnya Bapak Ibu adalah retail company, cabangnya banyak, ratusan, tapi usernya sedikit. Paling cuma ada POS devices mungkin, atau payment devices, kemudian usernya cuma 2 atau 3. Nah, daripada invest firewall, kita sangat sarankan pakai yang RAN. Ini karena jauh, yang pertama adalah dia cost efektif. Jadi secara pricing, dia lebih murah dibandingkan dengan firewall. Yang kedua adalah dia no license. Jadi tidak harus license yang di-renew. Kalau firewall tentunya ada license yang harus kita renew sesuai dengan subscription yang kita gunakan. Yang ketiga adalah ini adalah zero touch provisioning. Jadi di cabang yang perlu kita lakukan hanya dua, yaitu connect dia ke internet dan connect-kan dia ke power. Dan juga satu-satunya ini dia tidak perlu public IP. Jadi di RAN ini tidak perlu dedicated public IP. Selama dia bisa connect internet, dia bisa connect ke XG firewall. Nah, kita punya dua tipe, ada yang RAN SD-RAN 20 dan 60. Jadi ini sesuai kebutuhan. Jadi kalau yang RAN 60 sesuai dengan gambar ini, perbedaan utamanya adalah dia punya dua one port. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu di cabang punya 2 ISP, nah kita bisa load balance atau bisa failover. Kalau RAN 20 dia punya satu WAN. Jadi ini salah satu key unique point di Sophos, bagaimana kita bisa simplify SD-WAN dengan menggunakan pendekatan SD-RAN. Nah, kita juga punya optional Wi-Fi dan 3G atau 4G. Bahkan kalau kita lihat di sini ada juga USB port, di mana tentunya kita bisa colok juga USB modem. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya use case misalnya lagi ada
acara atau demo atau mungkin bazar atau apapun lah di mall atau di tempat-tempat yang mobile. Jadi tapi kita perlu bawa perangkat-perangkat khusus, misalnya POS devices yang harus connect ke server yang ada di pusat. Nah, kita juga bisa utilize USB modem. Jadi kita tinggal bawa-bawa aja kemana-mana dan ini sangat mobile. Ukurannya kecil, ini kalau secara ukuran ini paling sebesar switch 8 port lah kurang lebih ukurannya. Jadi sangat kecil, sangat mobile, bisa dibawa berpindah kemana-mana selama dia dapat internet connection, dia bisa connect ke XG firewall yang ada di pusat untuk create VPN tunnels. Jadi ini salah satu unique key point yang ada di Sophos yang berbeda dengan pendekatan lain atau dengan komputer lain. Nah, berikutnya adalah yang sering ditanyakan. Biasanya kalau kita kasih solusi ini ke customer, pasti ada banyak pertanyaan dari customer adalah kapan kita menggunakan SD-RAT dan kapan kita menggunakan XG firewall, yaitu firewall yang kecil di cabang. Jadi kita tadi punya dua pendekatan. Kita pakai pendekatan yang firewall ke firewall atau RAT ke firewall. Nah, kapan kita menggunakan firewall atau RAT? Nah, ada beberapa skenario di sini. Tapi yang paling penting adalah di sini. Apakah penting bagi kita untuk men-enforce internet di direct internet koneksi di cabang? Jadi secara sederhana adalah kalau Bapak Ibu misalnya punya cabang dan kebutuhan utama Bapak Ibu adalah untuk meng-create VPN tunnel dari cabang ke pusat, itu RAT sudah cukup. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu punya cabang yang ingin dikontrol sendiri, misalnya kita ingin kontrol internet di cabang tersebut, kita ingin melakukan IPS, kita ingin melakukan web filtering, application control di cabang locally tanpa traffic lewat pusat, nah kita mau nggak mau harus menggunakan XG firewall. Karena ini adalah platform firewall yang mampu melakukan filtering. SD-RAT dia tidak mampu melakukan filtering. Dia hanya meng-create VPN tunnel atau connection ke XG firewall yang ada di pusat. Jadi ini beberapa skenario. Jadi kalau untuk XG firewall, ini mungkin lebih cocok ke brand office, small office, atau home office. Dan biasanya requires protection. Jadi protection ini mau locally di cabang tersebut. Kita bisa aktifin IPS, AV, ITP, web app control, sandboxing, dan lain-lain di local cabang tersebut. Nah, kalau yang RAT, ini biasanya cocok untuk industrial system, kemudian point of sales POS, kios, ATM, CCTV kamera, vehicles, ini juga bisa dipakai juga kayak di bus, di truk, kalau mau tracking, kemudian mobile site tadi yang berpindah-pindah itu bisa pakai RAT. Nah, dia ideal untuk dedicated VPN connection, di mana main office firewall yang provide protection. Jadi ini sangat cocok kalau misalnya semua traffic kita mau arahkan lewat firewall, di mana security dan protection itu dilakukan di pusat, bukan di local di cabang. Itu cocok pakai RAT. Atau split tunnel skenario. Jadi split tunnelnya adalah split tunnelnya adalah connect ke XG firewall, tapi split tunnel, di mana tidak ada proteksi yang kita lakukan di cabang. Jadi internetnya bypass lewat cabang, tidak ada proteksi. Nah, itu juga bisa menggunakan SD-RAT. Jadi ini adalah dua pendekatan yang bisa dilakukan di Sophos untuk SD-WAN. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita pakai pendekatan XG firewall ke XG firewall, atau kita bisa pakai pendekatan RAT ke XG firewall. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin cukup bingung, nanti bisa kita discuss setelah slide ini. Tapi secara sederhana, ini bagaimana kita memisahkan atau memberikan saran bagaimana dua produk ini dapat digunakan. Oke, jadi di Sophos kita juga punya SD-WAN routing di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu cukup familiar di Sophos atau sudah menggunakan produk Sophos, ini ada di versi 18 di Sophos, bagaimana kita mampu melakukan SD-WAN routing. Jadi kita mampu melakukan route based berdasarkan application, kemudian kita bisa define juga primary gateway-nya dan backup gateway-nya. Jadi misalnya traffic aplikasi, misalnya critical VoIP application, kita arahkan ke gateway yang jauh lebih baik SLA-nya misalnya. Kalau dia fail, dia baru pindah ke backup gateway. Itu bisa juga. Kita juga bisa application steering berdasarkan rule-based VPN. Specific application lewat VPN, specific application lagi mungkin tidak lewat VPN 1, specific aplikasi lagi lewat VPN 2 misalnya. Itu juga possible kita lakukan. Jadi ini salah satu juga feature penting di XG Firewall versi 18, bagaimana kita juga mampu melakukan SD-WAN routing. Tambahan yang berhubungan dengan VPN adalah bagaimana kita juga bisa melakukan mobile. Jadi kalau tadi kita berbicara banyak site to site, dari cabang ke pusat,
sekarang saat ini juga banyak, seperti kita tahu saat ini kita banyak working from home, beberapa masih working from home, beberapa sudah mulai masuk office, atau bisa kita katakan kita berusaha bisa working from anywhere. Jadi kita bisa di rumah, di office, atau dimanapun yang kita mau. Tentunya kita perlu konektivitas. Jadi Sophos juga punya yang disebut sebagai Sophos Connect. Jadi Sophos Connect ini adalah client VPN client yang bisa kita install di endpoint. Kita support untuk Windows dan Mac. Untuk IPsec, kalau Linux kita bisa pakai SSL VPN di Linux. Dan juga nanti Sophos Connect akan support juga untuk SSL VPN, dan saat ini masih beta di Windows. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk pendekatan remote access atau untuk pendekatan client VPN, bukan yang tadi satu set. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk bagaimana mengconnect tadi situasi di mana kita working from home atau anywhere. Oke, jadi di Sophos kita ada beberapa skenario di sini. Jadi ini akan mungkin bisa berbeda-beda sesuai dengan industri Bapak Ibu. Tapi secara umum ini ada beberapa contoh industri. Misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu ada di retail company, misalnya, tentunya kita punya corporate HQ, di mana biasanya kita akan taruh XG firewall yang cukup besar di sini, dan dia akan melayani user-user yang ada di pusat. Jadi kita bisa kontrol juga web filtering, application control, sandboxing, dan segala macam feature yang ada di XG firewall. Kita juga bisa mengamankan yang ke cloud-based application. Kita bisa bikin priority, misalnya akses ke Salesforce, Azure, Dropbox lebih priority dibandingkan dengan akses internet seperti biasa. Itu possible. Kalau kita punya misalnya toko misalnya, atau misalnya kalau kita bisa retail, mungkin kita punya toko-toko di tersebar. Nah, kita bisa pakai pendekatan XG firewall yang kecil untuk melayani satu cabang atau satu toko misalnya. Jadi kita bisa aktifkan anti-malware, IPS, synchronous security, dan lain-lainnya di satu cabang ini. Nah, kalau seandainya kita punya yang mobile misalnya, jadi misalnya ada mungkin kita ada simple lah, misalnya bisa berjualan via truk atau mobil atau apapun lah yang mobile, itu kita juga bisa menggunakan tab. Jadi ini cocok untuk yang kayak kios, ATM, pos terminals, dan lain-lainnya. Cocok juga untuk yang mobile. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana menggunakan juga SD-RAD. Jadi dia bisa juga akan connect dari RAD ke corporate HQ. Nah, ini beberapa skenario. Tentunya akan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah education misalnya. Education. Nah, untuk education biasanya RAD juga common digunakan, tapi biasanya juga banyak yang menggunakan pendekatan satu lagi, yaitu XG firewall ke XG firewall. Di mana biasanya sekolah punya cukup banyak user, karena kita juga tidak hanya melayani user, tapi juga melayani mungkin misalnya mahasiswa atau siswa atau yang perlu koneksi internet. Itu biasanya pendekatan yang kita pakai adalah XG firewall to XG firewall, dan kita akan meng-create VPN connection. Dan ini bisa kita manage juga, jadi kita juga punya firewall management di Sophos Central. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum pernah dengar Sophos Central ini adalah cloud-based management platform dari Sophos. Kita punya beberapa use case mungkin yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu di retail, bisa pakai pendekatan misalnya untuk toko atau cabang yang cukup besar, bisa menggunakan pendekatan XG firewall. Untuk misalnya kios yang lebih mobile, berpindah-pindah misalnya dari satu mall ke mall yang lainnya, perlu koneksi ke pusat, itu bisa kita pakai yang RAD devices, karena ini bisa juga pakai USB modem. Itu juga possible untuk create connection ke HQ atau ke pusat. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang di bagian education, kalau education biasanya kita jarang sekali pakai pendekatan yang RAD. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berbicara mengenai sekolah, universitas, biasanya cukup banyak user yang mau di handle, karena tidak hanya berupa user, tapi juga ada kan siswa atau mahasiswa, murid yang perlu connect internet, yang perlu diprotect. Itu biasanya pakai pendekatan XG firewall ke XG firewall. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang Industrial Control System atau SIS, nah ini juga unik juga. Kita bisa pakai ini, bahkan ada beberapa use case di global itu menggunakan kayak di train, kemudian di bus,
Itu misalnya dia mau connect juga, misalnya kan kalau kayak di train atau di bus, kadang-kadang kita ada CCTV, atau ada aplikasi-aplikasi tracking yang perlu connect ke server yang di pusat. Itu juga kita bisa pakai Red. Karena kita nggak mungkin instalasi VPN client di perangkat-perangkat tersebut. Kita nggak mungkin install misalnya VPN client di CCTV kamera atau di appliance atau IoT devices. Mau nggak mau kita harus connect secara network, di mana Red adalah salah satu pendekatan yang sangat baik untuk bagaimana kita meng-create koneksi ke server yang ada di pusat. Kemudian tentunya untuk cabang-cabang lain yang lebih besar, itu kita bisa menggunakan XG Firewall, seperti layaknya cabang-cabang yang lain di industri yang lain. Oke. Hotels and hospitality, jadi kalau Bapak Ibu saat ini ada yang di industri hotels dan hospitality, juga biasanya pendekatannya adalah XG Firewall ke XG Firewall. Hotel-hotel yang tersebar biasanya sekali lagi tidak hanya menghandle user, tapi juga ada tamu yang perlu dihandle, itu biasanya perlu dedicated XG Firewall di setiap cabangnya. Healthcare sama, healthcare juga pendekatan yang sama. Jadi kalau misalnya ada satu corporate SQ, kemudian ada rumah sakit yang tersebar, itu biasanya juga pakai pendekatan firewall ke firewall untuk melakukan controlling di setiap site, dan juga bisa melakukan creating VPN baik dari cabang ke pusat. Finance, terakhir, finance juga kita lihat ada beberapa financial company juga di Sophos yang menggunakan Red devices. Salah satu use case-nya kalau misalnya tadi dia perlu mobile atau cabang-cabang yang kecil, hanya ada cabang misalnya kalau misalnya kita berbicara banking itu mungkin kayak micro banking yang mobile yang cuma ada 5 user, 10 user itu juga bisa menggunakan Red, dan juga bisa menggunakan pendekatan XG Firewall. Jadi ini hanya beberapa use case atau sampel beberapa industri yang bagaimana mereka meleverage atau menggunakan pendekatan Sophos XG Firewall dan juga untuk pendekatan Sophos SD Red. Jadi as a summary, ada beberapa benefit yang bisa Bapak Ibu dapat dengan menggunakan XG Firewall dan with SD-WAN. Pertama adalah XG Firewall sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan semua feature security yang ada di XG Firewall, tentunya plus SD-WAN. Jadi juga kita bisa menggunakan connectivity plus security tentunya. Tentunya kita bisa connect sites dengan jauh lebih simple, secure everything karena ini ada perangkat next gen firewall. Reduce expense ini biasa salah satu key point kenapa customer atau Bapak Ibu mungkin mau pindah dari MPLS ke SD-WAN. Salah satu alasan utamanya saya rasa bagaimana kita melakukan reduce expense. Kemudian optimize delivery dan performance, bagaimana kita bisa kontrol specific traffic yang lebih kritikal lewat ISP atau lewat WAN yang jauh lebih baik atau lebih stabil. Kemudian increase agility dan juga orchestrate everything. Bagaimana di Sophos Central nantinya kita mampu melakukan management, reporting secara cloud-based. Jadi mungkin itu dari saya presentasinya. Mungkin kita bisa address beberapa pertanyaan yang ada sebelum kita move ke next agenda. Ya. Baik, terima kasih banyak buat presentasinya, Pak Erik. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama ya dari Bapak Akrom ya, PT ABC Presiden. Ya, untuk RID ini menggunakan bandwidth lokal apa internasional? Oke, jadi untuk bandwidth dia akan mengikuti ISP yang digunakan, Pak. Jadi dia bisa connect ke any internet saja. Kalau tentunya kalau semua konektivitas itu ada lokal, dia akan pakai traffic lokal. Jadi secara topologi, maka di cabang yang kita perlukan adalah kita connect Red ini ke power, ke listrik, dan internet connection. Nah, internet connection yang digunakan itu adalah untuk pertama kali dia akan connect ke cloud provisioning Sophos, Pak. Berarti itu pakai traffic internasional, karena cloud broker lah kita istilahkan. Cloud broker ini ada di Sophos platform. Jadi itu traffic internasional yang digunakan. Once dia sudah terregister di sana, dia akan create secara locally direct dari Red ke pusat, Pak. Jadi semua bandwidth yang digunakan adalah lokal. Kalau setelah dia connect. Jadi setelah dia connect, dia akan menggunakan lokal, Pak. Jadi hanya pertama kali registrasi aja dia harus connect ke cloud broker yang ada di Sophos, setelah itu dia nggak connect lagi ke cloud brokernya. Setelah dia tahu dia harus connect, jadi kenapa dia perlu connect adalah untuk memberitahu Red ini harus connect ke XG firewall yang mana. Jadi untuk mengetahui dia harus connect ke mana, karena kita tidak bisa direct konfigurasi di Red-nya,
mau nggak mau kita harus connect ke cloud broker untuk di mana di sanalah diinfokan thread ini harus connect ke XG firewall dengan hostname atau IP berapa. Setelah dia connect, dia nggak perlu connect lagi ke cloud broker. Jadi semoga menjawab Pak Akrom. Apabila Bapak ada tambahan pertanyaan, bisa di chat lagi, atau saya nggak tahu, kita bisa unmute peserta, kalau mau join discussion secara live, itu juga saya rasa juga possible kalau memang dimungkinkan di tim ini. Ya. Oke, baik kalau begitu. Sementara mungkin saya bacakan dulu yang sudah mengajukan pertanyaan Baik, pada chat room. Nanti jika baik memang Pak. ada yang ingin berdiskus langsung boleh juga. Saya bacakan Yap. pertanyaan kedua ya dari Bapak Dedi Setiawan. Apakah MikroTik bisa dijadikan sebagai klien dari XG Firewall? Oke, jadi secara simple bisa Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau mengconnect juga misalnya VPN dari MikroTik ke XG Firewall, itu juga possible. Kita bisa connect menggunakan IPsec VPN. Tapi biasanya challenge-nya yang kita hadapi kalau seandainya kita connect dua vendor yang berbeda, itu biasanya masalah policy. Jadi kalau saya Bapak, Ibu di sini ada network admin yang mungkin pernah konfigur VPN di beda brand, itu kadang-kadang kita perlu penyesuaian policies-nya, harus sama. Kalau nggak, dia nggak bisa connect. Jadi secara simple, jawabannya tentunya bisa, tapi kita harus perhatikan policies-nya harus match sehingga VPN-nya bisa connect dengan baik. Ya. Baik, semoga menjawab Pak Dedi ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Berapa consume bandwidth yang dibutuhkan untuk interkoneksi SD-WAN dari branch ke HQ? Lalu mengenai SLA-nya sendiri untuk internet pasti berbeda dengan MPLS. Bagaimana cara SD-WAN menangani hal tersebut? Kemudian untuk konsep zero touch provisioning ini seperti apa contoh implementasinya? Oke, baik Pak Dimas ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi saya jawab satu dulu. Jadi kalau masalah SLA, tentunya kita tahu bahwa MPLS pasti punya SLA yang jauh lebih baik daripada internet biasa. Tentunya kalau kita menggunakan internet biasa, kita tidak bisa menjamin SLA tentunya, karena tergantung dari provider internetnya. Tapi biasanya, ada beberapa pendekatan sebenarnya yang bisa kita pilih, Bapak. Jadi, kalau seandainya kita juga punya customer, mungkin saat ini mereka tetap butuh SLA dari MPLS, nggak ada masalah. Jadi biasanya mereka tetap pakai primary link-nya adalah MPLS, tapi mereka butuh backup, karena MPLS pun pasti ada potensi fail atau nggak connect suatu saat lah misalnya. Nah, mereka biasanya butuh backup. Misalnya saat ini mereka butuh backup juga MPLS, berarti kan mereka punya double cost MPLS. Nah, ada juga customer kita yang mungkin primary link-nya MPLS, tapi backup-nya adalah internet. Itu juga pendekatan yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi tetap ada dua. Tapi Bapak hemat cost, backup-nya nggak perlu pakai MPLS, tapi bisa pakai internet dengan SD-WAN. Itu mungkin pendekatan lain yang bisa digunakan. Nah, berapa banyak bandwidth yang dibutuhkan tentunya tergantung dari berapa banyak transaksi yang Bapak connect. Misalnya, kalau Bapak connect aplikasinya banyak, tentunya butuh koneksi yang lebih tinggi. Misalnya berapa banyak, apakah browsing internet mau dilewati ke pusat juga untuk difilter, tentunya butuh bandwidth yang lebih besar. Untuk koneksi SD-WAN sendiri nggak butuh bandwidth yang besar, sama dia bisa connect aja, dia tetap bisa connect. Tapi berapa banyak bandwidth yang dibutuhkan tentunya sesuai dengan konsumsi yang Bapak gunakan. Seberapa banyak misalnya traffic aplikasi yang lewat, browsing, dan lain-lainnya. Itu akan mempengaruhi dari bandwidth. Kemudian untuk konsep zero touch provisioning, jadi kalau kita ambil pendekatan yang RAID dulu, kalau Bapak pakai RAID itu pure 100% zero touch provisioning. Bahkan kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa akses ke RAID-nya untuk konfigurasi. Jadi yang Bapak perlu lakukan di sisi RAID itu adalah tadi colok dia ke listrik sama connect dia ke internet. Setelah itu selesai, berarti kan RAID ini harus connect ke XG firewall di pusat. Itulah peran dari cloud broker tersebut. Jadi begitu RAID-nya connect internet ke cloud broker itu, seakan-akan dia bertanya, saya ini harus connect ke XG firewall yang mana? Nah, nanti XG firewall, di sisi XG firewall, kita akan masukin serial ID atau serial number dari RAID-nya. Jadi setiap RAID itu punya unique serial number yang kita harus input di XG firewall. Jadi once kita input di XG firewall, informasi tersebut akan dikirimkan tadi ke cloud broker tadi. Sehingga kalau informasi tersebut sampai ke cloud broker, begitu RAID-nya connect, dia tahu RAID dengan ID serial number misalnya ABC1234, connect lah the XG firewall dengan hostname misalnya xgfirewall.sophos.com misalnya, dengan IP address ini misalnya. Nanti dia akan connect. Once dia connect, dia akan langsung directly connect antara
RAD dan XG firewall. Kalau itu pendekatan yang RAD. Pendekatan kedua adalah kalau misalnya Bapak menggunakan XG firewall ke XG firewall. Nah, kalau misalnya Bapak menggunakan XG firewall ke XG firewall, kita juga bisa mampu melakukan zero touch provisioning, tapi kita perlu bantuan flash drive. Jadi nanti konfigurasinya kita masukkan ke flash drive, nanti begitu XG firewall yang di cabang mau dikonfigur, kita tinggal colok flash drive-nya, nanti dia bisa loading konfigurasi dari sana. Nanti dia langsung bisa connect juga ke XG firewall yang ada di pusat. Itu juga possible. Seperti itu, Pak. Dimas, mekanisme cara bekerja antara RAD dan XG firewall, dan juga XG firewall ke XG firewall untuk SD-WAN. Semoga menjawab. Iya, baik. Semoga menjawab ya, Pak Dimas. Kita ke pertanyaan selanjutnya. SD-RAD apakah sudah support LTE untuk failover dari Bapak Ramadhani? Terima kasih Pak Ramadhani. Sudah Pak, jadi Bapak bisa pakai juga USB modem 4G atau LTE dicolok di RAD. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah USB modem itu hanya untuk failover. Jadi kalau kita pakai misalnya RAD, kemudian kita pakai ISP1 misalnya kita colok di WAN 1, kalau dia fail, dia bisa failover ke USB modem. Atau tidak ada internet sama sekali, kita hanya bergantung sama USB modem saja, itu juga bisa. Jadi jawabannya bisa untuk LTE buat failover di SD-RAD. Ya, ini seperti yang tadi Pak Erik sudah jelaskan juga sebelumnya. Jadi SD-RAD ini juga bisa dipakai misalkan pada saat mungkin perusahaan ingin melakukan training yang tidak ada koneksi internet begitu ya Pak ya, ataupun entah bazar, acara-acara seperti itu, atau bahkan Betul, juga untuk perusahaan Bapak Ibu yang punya remote area, betul ya Pak ya? betul, betul Pak. Ya, ya. Jadi semoga menjawab Pak Ramadhani. Oke, kita ke next question dari Bapak Cahyadi. Ini mungkin sama dengan pertanyaan nomor 3 ya. Jadi yang dimaksud zero touch provisioning itu seperti apa? Apakah ada template yang akan di-push gitu. Jadi dari Pak Cahyadi mungkin pertanyaannya sudah terjawab di pertanyaan nomor 3 ya sepertinya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada solusi jika perusahaan kami telah memiliki firewall next generation dari Ibu Siti Nurlaila? Eh, ini mungkin bisa diperjelas ya Bu Siti, pertanyaannya, apakah ada solusi jika perusahaan kami telah memiliki firewall next generation? Ya, kita Mungkin, perlu dapat feedback dari ya, Ibu Siti, apakah Ibu Siti menggunakan produk Sophos. Kalau seandainya Ibu Siti sudah menggunakan produk Sophos Next Generation Firewall, maka feature SD-WAN ini sudah include pada saat full feature-nya akan ada di versi 18, sudah launching. Jadi misalnya kalau seandainya Ibu adalah pengguna Sophos, update ke versi 18. Tapi kalau bukan pengguna Sophos, mungkin kita perlu tahu seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Siti. Silakan. ya, Ibu Siti ini punya Cisco Firewall Pak Erik. Oke, baik, baik Bu Siti. Jadi kita punya beberapa pendekatan sih untuk Ibu Siti. Kalau Ibu misalnya sudah menggunakan firewall lain, tentunya pendekatan pertama adalah replacing biasanya. Jadi tentunya kita juga bisa pendekatan replace firewall, yaitu kita mengganti existing firewall dengan firewall Sophos. Itu mungkin yang pertama. Pendekatan kedua adalah kita juga bisa menggunakan dua-duanya. Jadi mungkin kita bisa atur siapa yang posisinya di gateway, atau bisa juga Sophos yang difungsikan secara transparan atau bridge, itu juga possible. Jadi untuk menjawab Ibu Siti, bagaimana nanti kalau seandainya Ibu Siti sudah punya Cisco Firewall, misalnya bagaimana menempatkan Sophos, itu nanti kita harus lihat topologinya seperti apa, kemudian feature apa yang ingin Ibu gunakan, kemudian penempatan secara networknya seperti apa, itu perlu kita discuss lebih lanjut. Tapi secara umum itu bisa kita replace, pendekatannya replacement, atau dua-duanya digunakan dengan salah satu difungsikan misalnya di gateway yang berbeda, atau dipasang secara bridge, itu juga possible dilakukan. Ya. Ya, baik Ibu Siti, semoga menjawab. Namun jika nanti butuh diskus lanjutan ya, kita siap saja, nanti silakan menghubungi sales specimen dan kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk kebutuhannya. Baik, saya move ke next question.
Untuk XG Firewall harus punya IP public ya. Nah, ini untuk pertanyaan XG Firewall. Kalau untuk yang RED tadi, itu tidak perlu IP public ya. Ya, oke silakan Betul. Pak Erik. Ya, betul. Jadi kalau untuk RAD itu tidak perlu dedicated IP public, bahkan dia private IP pun selama dia connect internet bisa. Tapi di sisi XG firewall tentunya harus, kalau nggak bagaimana XG RAD-nya connect ke XG firewall kalau dia nggak punya IP public. Jadi di XG firewall-nya butuh IP public, tapi di sisi RAD-nya itu tidak butuh. Ya, semoga menjawab Pak Iya. Kadek. Ya. Pak Kadek Dharma, semoga menjawab. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Dedi Setiawan. Apakah XG Firewall support bandwidth optimization? Oke, jadi kalau yang Bapak maksud adalah one optimizer, itu tidak. Jadi kita tidak support untuk one optimizer, tapi kita support untuk kalau misalnya Bapak bertanyanya mengenai bandwidth management atau traffic shaping, itu kita support. Tapi kalau yang dimaksud adalah one optimizer, itu sayangnya kita belum support di XG Firewall. Mungkin di roadmap, jadi kita pernah ada juga roadmap di mana kita juga akan memasukkan feature one optimizer, tapi saat ini masih belum. Jadi kita fokus di next gen firewall dan SD-WAN. Saya tahu beberapa pendekatan produk-produk one optimizer juga punya pendekatan SD-WAN. Jadi itu mungkin sesuai kebutuhan yang mana lebih priority. Jadi kalau di Sophos kita memang lebih fokus ke next gen firewall dan SD-WAN feature-nya dimasukkan di next gen firewall. Ya. Baik, semoga menjawab Pak Dedi Setiawan. Kita ke pertanyaan ke nomor 9. Apakah XG Firewall bisa support server atau NASA storage dari Bapak Iqbal? Iya, saya perlu penjelasan Pak Iqbal. Kalau pertanyaannya apakah XG Firewall bisa support? Jadi pengertian support ini apakah, karena begini Pak, jadi XG Firewall itu kita bisa deploy dengan beberapa cara. Secara common itu kita deploy dalam bentuk hardware appliance. Jadi ada appliance-nya untuk XG Firewall. Nah, kita juga punya dalam bentuk virtual appliance atau software appliance. Kalau yang maksud Bapak adalah apakah kalau virtual dan software-nya bisa connect ke storage, tentunya bisa untuk storage dari virtual atau software. Tapi kalau seandainya pertanyaannya apakah untuk hardware, kalau untuk hardware, untuk storage-nya sudah integrated di dalam box-nya. Jadi kita tidak perlu connect lagi ke storage yang lain dan lain-lain. Jadi semua dalam satu appliance itu sudah langsung ke deliver, bisa langsung deliver dan tinggal plug and play di network Bapak. Tapi mungkin kalau saya salah mengartikan pertanyaan Bapak, mungkin bisa diklarifikasi Pak, pertanyaan Pak Iqbal. Atau Ya. mungkin, ya silakan. Ya. Baik, bisa sambil menunggu pertanyaan. Oh, ini Pak Iqbal ada jawab lagi. Jadi bisa connect-nya maksudnya untuk dijadikan virtual, Virtual Pak. ya, oke. Kalau virtual nggak ada masalah Pak. Jadi dia virtual, nanti dia bisa Bapak running misalnya menggunakan VMware atau Hyper-V. Misalnya VMware atau V-nya connect ke storage, NAS storage atau storage yang lain, itu nggak ada masalah. Itu berarti di sisi hypervisor-nya. Dari sisi Sophos itu nggak ada masalah sih Pak. Ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Bapak Iqbal. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dimas Chandra. Bagaimana untuk sistem monitoringnya? Apakah SD-WAN Sophos ini mampu melihat traffic yang lewat dari masing-masing koneksi, MPLS dan internet? Ya, bisa Pak. Jadi kita bisa lihat monitoringnya di XG Firewall. Bahkan kita punya juga roadmap ke depan bagaimana kita juga mampu melakukan cloud-based reporting. Saat ini sudah mulai, jadi kita juga bisa melihat reportingnya secara cloud-based. Nanti di versi berikutnya kita akan improve menjadi kita sebut sebagai central cloud-based orchestration untuk SD-WAN, di mana reportingnya akan jauh lebih detail. Saat ini sudah ada, tapi di versi berikutnya akan jauh lebih baik monitoring dan reporting yang bisa kita lakukan. Ya. Ya, dari Bapak Yonfri Armstrong, mohon dijelaskan sedikit lagi tentang automatic threat isolation. Oke, Pak. Oh ya, maaf, saya lagi mute. Ya, oke, Iya. baik. Oke, jadi untuk mengenai automated threat isolation, kita punya pendekatan yang kita sebut sebagai tadi synchronous security. Jadi synchronous security ini secara sederhana adalah di Sophos, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu, di Sophos kita punya pendekatan firewall tadi dengan XG firewall. Kita juga punya antivirus atau saat ini disebut sebagai next gen endpoint protection, namanya Intercept X. Jadi produk antivirus dan firewall Sophos ini bisa saling komunikasi, sehingga bisa saling komunikasi dan mampu melakukan tadi automated threat isolation. Jadi sebagai contoh sederhana misalnya, kalau saya rasa Bapak Ibu di sini pasti punya endpoint protection. Saya rasa hampir semua company pasti punya antivirus, tinggal tipenya aja atau brandnya aja mungkin bervariasi. Jadi kalau seandainya anggaplah Bapak Ibu punya antivirus dengan brand A misalnya, kemudian Bapak Ibu punya firewall
tapi brandnya berbeda dengan antivirusnya. Nah, challenge yang dihadapi biasanya adalah kalau seandainya kita punya endpoint yang compromise. Jadi ada endpoint kita kena malware, misalnya kita belum remediate, challenge-nya adalah firewall kita nggak tahu. Jadi selama firewall Bapak Ibu, Bapak set, misalnya Bapak ada network admin atau Ibu ada network admin, kita set misalnya dari LAN ke WAN, HTTP, HTTPS allow misalnya. Nah, firewall tidak akan mengetahui state dari endpoint-nya. Selama firewall rule-nya mengatakan dia di allow ke internet atau allow ke server misalnya, dia akan tetap allow walaupun endpoint-nya sekarang compromise nih. Berarti ada risiko bahwa endpoint tersebut compromise dan bisa mengirimkan data-data keluar. Ini yang biasanya kita lihat bahwa data exfiltration atau dicuri datanya karena firewall-nya nggak tahu, dia tetap allow traffic-nya keluar, padahal endpoint-nya sedang compromise, sedang ada malware. Nah, dengan adanya tadi synchronous security, maka kita mampu tadi melakukan automatic threat isolation. Jadi seandainya dua-duanya Sophos, maka teknologi ini bisa on by default. Jadi kalau tadinya kita masuk ke situasi tadi atau use case yang tadi, kalau tadi seandainya kita pakai Sophos endpoint, maka kalau Sophos endpoint yang mendetek ada compromise endpoint, dan dia akan mengirimkan namanya red heartbeat ke firewall. Sehingga firewall-nya tahu bahwa ada endpoint sekarang yang lagi bermasalah atau lagi compromise. Sehingga dia bisa melakukan blocking. Tergantung policies kita. Misalnya, kalau seandainya ada firewall yang problem, ada endpoint yang problem, maka blocking akses ke internet sebagai contoh. Atau block akses ke server sebagai contoh. Itu possible. Karena firewall saat ini tahu state dari endpoint-nya. Jadi saya rasa itu beberapa use case yang kita bisa manfaatkan untuk melakukan tadi automatic threat isolation. Ya, semoga menjawab Pak Yon Free ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak Erik dari Pak Ramadhani. Tadi ada 2 tipe SD-RAT. Apakah tipe masing-masing tersebut berbeda output-nya? Iya, ada perbedaan Pak. Jadi untuk yang SD-RAT, jadi kita punya 2 tipe, SD-RAT 20 dan SD-RAT 60. Untuk SD-RAT 20, dia punya maksimum throughput yang bisa kita handle itu adalah 250 Mbps. Jadi untuk RAT 20 itu maksimum throughputnya 250 Mbps. Untuk SD-RAT 60 itu maksimum 850 Mbps. Itu perbedaan throughputnya. Jadi RAT 60 lebih besar. 250 dan 850. Ya, baik. Kemudian baik, Pak Ramadhani ya, ada pertanyaan lagi. Untuk Sophos Central bisa manage perangkat apa saja? Oke, jadi Sophos Central ini adalah manajemen platform dari Sophos, di mana Sophos Central ini mampu melakukan manajemen dari hampir semua produk Sophos. Jadi kita mampu melakukan manajemen terhadap endpoint protection, server protection, XG firewall, kemudian encryption, email gateway, kemudian encryption. Jadi hampir semua produk Sophos atau semua produk Sophos itu bisa kita manage di Sophos Central. Jadi dia semacam cloud-based management platform dari Sophos yang berfungsi untuk melakukan manajemen dari semua produk Sophos. Ya. Baik, semoga menjawab ya. Tadi untuk Bapak Ramadhani juga Bapak Yon Free dari Armstrong. Ya, masih ada lagi kah pertanyaan? Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam PCMan Webinar Series kali ini. Nanti kita bertemu kembali dalam PCMan Webinar Series berikutnya, yaitu produk Microsoft dan Intergai Learning. Ya, silakan join pada tanggal 23 Juni. Baik, sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih buat Pak Erik Wijaya buat presentasinya hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga buat Ibu Rati dari Ibu Valia dari Sophos Indonesia yang sudah bergabung. Baik, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih ya. Stay safe dan stay healthy. Thank you. Selamat sore semuanya. Terima kasih.